diberikan oleh yang berjudul Etika, Norma-Norma, Kaidah, dan Etiket. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sanjizal, NIM 200211145. Saya Salamaya Putri, NIM 2021113. Saya Vera Fitri, NIM 200211050. Saya Farahia Tutriana Stion dengan NIM 20021111009. Saya Siti Putri dengan NIM 2001110. Saya Fadil Lestari dengan NIM 2001128. Selanjutnya kita masuk ke materi ya teman-teman semua. Saya mohon buat teman-teman yang lainnya bisa menghargai sedikit. Selain pertama, pengertian etika akan dibacakan, dipresentasikan oleh Amelia. Kepadanya dipersilakan. Saya ingin membacakan pengertian etika. Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika dan moral hampir sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan. Moral atau moralitas digunakan untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika digunakan untuk mengkajian sistem nilai yang berlaku. Etika mencari kebenaran dan sebagai filsafat mencari keterangan benar yang sedalam-dalamnya. Tugas etika adalah mencari ukuran baik buruknya tingkah laku manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pada tahun 1962, etika ialah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia sebelumnya. Teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan. Dapat ditarik suatu kesimpulan secara umum bahwa hubungan dengan perbuatan seseorang yang dapat menimbulkan penilaian dari pihak lainnya akan baik buruknya perbuatan yang bersangkutan disebut etika. Ya, selanjutnya yang kedua adalah sistematika dari etika. Secara umum, menurut Sony Vera pada tahun 1993, etika dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada etika khusus dan juga etika umum. Yang pertama ada etika umum. Etika umum membahas mengenai kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis dalam mengambil keputusan yang etis, dan teori etika serta mengacu pada prinsip moral dasar yang menjadi pegangan dalam bertindak dan tolak ukur pedoman untuk menilai baik atau buruknya sikap manusia. Etika umum tersebut dianalogikan dengan ilmu pengetahuan, doktrin, dan ajaran yang membahas pengertian umum dari teori etika ini. Terus yang kedua ada etika khusus. Etika khusus yaitu bagaimana mengambil suatu keputusan dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari pada proses yang fungsional dari suatu organisasi, atau dapat juga sebagai seorang profesional untuk bertindak secara etis yang berlandaskan teori etik dan prinsip moral dasar. Etika khusus dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada etika individual. Etika individual menyangkut kewajiban dan perilaku manusia terhadap dirinya sendiri untuk mencapai kesucian kehidupan pribadi, kebersihan hati nurani, dan yang berakhlak. Yang kedua ada etika sosial. Etika sosial sebagai anggota masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai sopan santun, tata krama, dan saling menghormati, yaitu bagaimana saling berinteraksi yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia. Etika kehumasan atau etika profesi humas merupakan bagian dari bidang etika khusus atau etika terapan yang menyangkut dimensi sosial, khususnya bidang profesi atau etika profesi humas. Kegiatan humas atau profesi humas berfungsi untuk menghadapi dan mengantisipasi tantangan ke depan, yaitu pergeseran sistem pemerintah
otokratik menuju sistem informasi yang lebih demokratik dalam era globalisasi yang ditandai dengan munculnya kebebasan pers, mengeluarkan pendapat opini dan berekspresi yang lebih terbuka, khususnya di bidang jasa teknologi informasi dan bisnis lainnya yang mampu menerobos batas wilayah suatu negara dan sehingga dampaknya sulit dibendung oleh negara lain sebagai target sasarannya. Praktisi kehumasan melalui kode etik dan etika profesi sebagai refleksi bentuk tanggung jawab, perilaku, dan moral yang baik serta aspek-aspek hukum yang mengatur peran dan fungsi humas sebagai penyandang profesi terhormat, yaitu dengan memperhatikan aspek-aspek kode perilaku sebagai berikut. A. Code of conduct, yaitu kode perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien, dan majikan. B. Code of profession, yaitu standar moral, bertindak etis, dan memiliki kualifikasi dan kemampuan tertentu secara profesional. C. Code of publication, yaitu melakukan kegiatan komunikasi, proses, dan teknis publikasi untuk menciptakan kualitas yang positif demi kepentingan publik. D. Code of enterprise, yaitu menyangkut aspek hukum perizinan dan usaha UU, PT, UU Hak Cipta, Merek, dan Paten. Selanjutnya ada macam-macam etika. Etika sebagai ilmu yang menyelidiki tentang tanggapan kesusilaan atau etis sama halnya dengan berbicara moral. Terdapat dua macam etika, ada etika deskriptif sama etika normatif. Etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Yang kedua yaitu etika normatif, yang merupakan norma-norma yang menuntut manusia agar bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Ditinjau teori dasar dari etika normatif tersebut, terdapat dua dasar teori sebagai berikut. Ada teori deontologis dan teori teologis. Teori deontologis menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibatnya, tetapi berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya. Motivasi, kemauan dengan niat baik dilaksanakan berdasarkan kewajiban serta bernilai moral. Teori teologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu teos, yang artinya tujuan. Teologis menjelaskan benar salahnya tindakan tersebut justru tergantung dari tujuan yang hendak dicapai. Dari pembahasan etika teologis tersebut muncul dua aliran teologis, yaitu hinduisme dan utilitarianisme. D. Norma dan kaidah. Di dalam kehidupan sehari-hari sering sekali dikenal istilah norma-norma atau kaidah, yaitu suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi setiap orang atau masyarakat untuk bersikap dan bertindak berperilaku sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kehidupan dengan nyaman, tertib, dan damai tanpa gangguan tersebut. Diperlukan suatu tata atau ordnung. Tata itu diwujudkan dalam aturan main. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan tata peraturan. Norma-norma tersebut menurut isinya terbagi menjadi dua jenis sebagai berikut. Yang pertama ada perintah keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu karena akibatnya dipandang baik. Yang kedua adalah larangan, keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibatnya dipandang tidak baik. Norma-norma itu dapat dipertahankan melalui sanksi yang berupa ancaman hukuman terhadap orang yang telah melanggarnya. Dalam pergaulan hidup terdapat 4 kaidah atau norma, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Norma terbagi lagi menjadi norma hukum atau non-hukum dan norma hukum. Pemberlakuan norma-norma itu dalam aspek kehidupan dapat digolongkan ke dalam 2 macam kaidah, yaitu yang pertama ada aspek kehidupan pribadi atau individual, yang kedua ada aspek kehidupan antar pribadi atau bermasyarakat. Yang terakhir adalah etika. Istilah etika sebagaimana dijelaskan sebelumnya
mengenal perilaku manusia secara normatif yang etis, artinya memberikan pedoman atau norma-norma tertentu, yaitu bagaimana seharusnya seseorang itu melakukan perbuatan dan tidak melakukan perbuatan. Etiket menurut pakar ada beberapa pengertian, yaitu merupakan kumpulan tata cara dan sikap baik dalam pergaulan antar manusia yang beradab. Menurut Habermas dalam buku berjudul Etika, selain memiliki persamaan, etika dan etiket juga memiliki 4 perbedaan secara umum, yaitu sebagai berikut. 1. Etika adalah niat. Apakah perbuatan itu diperbolehkan atau tidak? Etiket menetapkan cara untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua adalah etika adalah nurani. Bagaimana harus bersikap baik yang sesungguhnya timbul dari kesadaran dirinya. Sedangkan etiket adalah formalitas atau lahiriah, tampak dari sikap luarnya menuju sopan santun. Yang ketiga adalah etika bersifat absolut, artinya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sedangkan etiket bersifat relatif, yaitu hal yang dapat dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan daerah tertentu. Belum tentu daerah lainnya juga tidak sopan. Yang terakhir adalah etika berlaku tidak tergantung kepada atau tidaknya orang yang hadir. Etiket berlaku jika ada orang yang hadir. Jika tidak ada orang yang jika tidak ada orang lain, etiket itu tidak akan berlaku. Iya, segitu penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Dalam teori teologis muncul 2 aliran, yaitu egoisme dan utilitarianisme. Nah, apa yang dimaksud dengan 2 aliran tersebut dan bagaimana? Perkenalkan, nama saya Hanifah. Saya di sini ingin bertanya kepada kelompok berapa? Tiga ya. Tadi yang dijelasin Pak itu yang bagian A yang kode gitu ya. Iya. Itu kan kode perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi klien atau majikan. Nah, itu tuh aku maksudnya kurang paham, mungkin bisa dijelasin kayak lebih rincinya, sama kayak itu kan terhadap integritas pribadi klien. Misalkan kayak klien kita ya, atau misalkan majikan kita berperilakunya kayak sesuai moodnya maunya sendiri aja, bos. Kita sikapnya harus gimana ada baiknya, please. Terima kasih. Terima kasih untuk para teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Dengan mohon beri waktu sedikit untuk kami untuk mencari jawabannya ya. Pertanyaannya adalah untuk teologi 2 aliran kan, yaitu egoisme dan utilitarianisme. Nah, apa yang dimaksud dengan egoisme dan utilitarianisme juga berikan contohnya. Jawabannya, egoisme itu artinya pandangan bahwa tindakan setiap orang itu bertujuan untuk mengejar kepentingan atau memajukan diri sendiri atau menekankan kepentingan dan kebahagiaan untuk pribadi berdasarkan hal yang menyenangkan dan menekankan atau hal yang berdasarkan kebahagiaan bagi diri sendiri. Contohnya yaitu kayak mementingkan diri sendiri gitu kan. Yang kedua yaitu ada utilitarianisme, yaitu menilai perbuatan baik buruknya suatu tindakan atau kegiatan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut bagi kepentingan orang banyak atau dinilai baik karena dapat memberikan kegunaan atau manfaat perorangan bagi banyak orang. Contohnya yaitu misalkan para relawan yang mengumpulkan dana sosial dengan tujuan untuk membantu para kaum duafa gitu kan, kayak selama masa pandemi berlangsung. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Hanifah, menjelaskan lebih banyak tentang kode of conduct dan bagaimana jika klien atau majikan berperilaku sesuai moodinya atau juga bisa disebut dengan mood swing. Bagaimana tanggapannya? Tujuan dari penerapan kode of conduct adalah sebagai landasan etis dalam pengambilan keputusan dan bertindak di organisasi yang mungkin membedakannya dari perusahaan lain
Kode etik perusahaan akan membentuk praktik bisnis beretika. Etika bisnis menggambarkan standar perilaku yang diyakini dan dihargai oleh perusahaan, manajemen, dan karyawan yang dapat membangun citra positif perusahaan. Kode of conduct yang kuat dan budaya positif menjadikan perusahaan sebagai prioritas bagi kandidat dalam memilih tempat kerja. Alasan cukup sederhana. Perusahaan yang menjalankan praktik bisnis ini secara umum memanusiakan manusia, memperhatikan kesejahteraan karyawan, dan tidak mengurangi hak-hak pekerja. Lalu bagaimana cara mengatasi majikan atau atasan ketika mood swing? Yang pertama, jangan terlalu terintimidasi dan kendalikan emosi. Kita harus terbawa suasana atau mengontrol mood swing si majikan. Tapi kita juga nggak boleh berkuasa sepenuhnya akan suasana majikan kita. Jangan sampai majikan terlalu terbawa emosi, jadi kita harus mengontrolnya. Lalu yang kedua, cobalah beradaptasi dengan atasan. Langkah selanjutnya yang bisa kamu lakukan dalam menghadapi atasan yang menyebalkan dengan beradaptasi oleh sikapnya. Strategi yang satu ini bisa saja justru membuat pekerjaan menjadi lebih lancar. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Maestri mengenai apa sih fungsi norma bagi etika. Jadi di sini fungsi norma bagi etika itu termasuk hal yang penting dalam bersosialisasi. Nah, contohnya itu kita fungsinya yaitu agar kita bisa mengatur sifat, sikap, dan perilaku manusia di lingkungan masyarakat khususnya sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati. Sampai sini untuk yang bertanya, apakah sudah menjawab pertanyaan dari kalian?